halaman 160 matlabun dukhulul fuqara'il jannata qabla al-aghniya. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati ikhwanihi min al-anbiya al-mursalin wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in jami'il malaikati al-muqarrabin wal awliya syuhada al-ulam bil musannifin al-mukhlisin khususan Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Hadirat mu'allif hadzal kitab Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa adamanna wa ada alaina wa ahlina ala auladina dzurriyyatina talamidina bi barakatihi wa barakati ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alfan bismillah hadir masyaalih kana ghair mahdi kana. Haji Abdul Hamdan wa darika Abdul Hasan. Ya damika. Bismillah hadirin masyaalih. Mudah Syekh Musambit ke Abdullah bin Haji Abbas bin Hafiz Samsudin ke Amruddin Amerikan Gajin Manzil sebelah hadir masyayikh mana dan hadir masyayikh dan khazin dan hadi dan Abdul Faqih rahimahumullah ta'ala wa adaman nafa wa ta'alina al-halina al-auladina dhurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi'ulumi fi darin. Amin. Matlabun dukhulul fuqara'il jannata qabla al-aghniya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannata qabla al-aghniya'i bi 500 amin. وذلك لأنهم سبقوا في الدنيا بالعبادات وأنت تترك الجماعة وتصلي وحدك وإذا صليتها نقرتها نقر الديك وهل يهدى للملوك إلا ما حسن وانتخب. Bapak hadirin, saudara jamaah Majlis Taklim Masjid Nurul Yakin, berkhusus Pemanda Bapak Haji Ghazan Musannif, orang tua kita Pak Haji Abdul Malik, Pak Haji Syarif Siddiq, Pak Haji Nur Alim, Pak Haji Muhammad Yasin Masud, Bapak dan saudara dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kita kembali bisa hadir dalam melaksanakan tugas kewajiban kita ibadah kepada Allah, dalam melaksanakan salat maghrib jamaah. Kita duduk sejenak untuk mengkaji kalam-kalam hikmah ulama yang mudah-mudahan ini semua akan bermanfaat buat kita bisa amalkan untuk perbaikan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara, di minggu yang lalu kita membahas bahwasanya anggota tubuh kita itu titipan dari Allah. Seperti kita ini ibarat penggembala binatang. Anggota tubuh kita itu ibarat gembalaan, kita yang mengangunnya, dititipin, kita yang menjaganya. Kalau kambing, kerbau, sapi yang kita angon,
kita gembalakan itu di tempat gembala yang rumputnya subur, seger, dirawat dengan baik, dihindari dari binatang buas, maka kita dapat apresiasi dari Allah. Nah, artinya anggota tubuh kita ini kita jaga, nggak zina, nggak mabuk, nggak mencuri, tidak pergi ke tempat-tempat maksiat. Nah, itu kita dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga kalau bekerja dengan seseorang, kita dititipi amanah, kita bagus jaganya, kerjanya, maka kita dapat bonus. Pokoknya bukan hanya gembala kambing saja, kita dititipi amanah oleh orang yang punya duit. Dia investasi bikin perusahaan, kita kerja di situ, berarti kan kita menjaga aset si ownernya, si pemiliknya. Nah, kalau kita jaga perusahaan untung terus, target-target tercapai, maka di akhir tahun dapat bonus, di samping dapat gaji juga dapat bonus, atau bahkan promosi naik jabatan. Nah, begitu juga tuh kalau kita jagain anggota tubuh kita dengan baik, maka ya insya Allah Allah kasih bonus. Yang dia itu enggak mengonsumsi narkoba, umurnya panjang. Yang enggak zina, dia umurnya panjang, enggak kena penyakit. Yang dia tidak melakukan korupsi, umurnya insya Allah panjang. Udah tua, pensiun, aktif di masjid. Udah tua, pensiun, dia aktif di kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Nah, ini udah tua, pensiun, di penjara gara-gara korupsinya, naudzubillah min dzalik. Ini dia berarti tidak bisa menggunakan anggota tubuhnya untuk hal kebajikan. Nah, kemarin di akhir beliau ini mengatakan, kalau memang kita sudah melepas liarkan anggota tubuh kita, udah mata nggak karu-karuan, tangan nggak karu, mulut, telinga, kaki, farji. Nah, sekarang harus direm. Nah, harus direm. Yang tadinya kita gunakan untuk kemaksiatan, maka kita gunakan untuk kebaikan. Nah, samping juga kita iringi dengan taubat. Nah, orang yang bertobat dari dosa, kaman la dzamba lahu. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu, kata Nabi. At-taibu, orang yang bertobat, minadz-dzambi, dari dosa, kaman la dzamba lahu, kaman seperti orang la dzamba lahu, yang dia enggak punya dosa. Jadi dia dosanya banyak, lagi muda nggak karu-karuan, sekarang nggak tobat, maka dosa-dosa yang dulu itu akan hilang. Dia itu seolah-olah tidak punya dosa. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah tentang sabda Nabi bahwasanya orang miskin itu lebih duluan masuk surga ketimbang orang kaya. Nah, kita ini seperti dulu Simbah Abdullah Faqih itu mengibaratkan begini. Kayak orang pulang haji. Orang pulang haji yang bawa bekalnya banyak, orang kaya. Bawa duit bukan hanya real tapi juga dolar. Itu apa aja dibeli. Sampai segala ketel. Orang dulu kan begitu. Di sini nggak ada yang jual ketel kuning, sono ada, beli ketel kuning dari yang gede sampai yang kecil dibeli. Dibuat nyaknya, buat tetangganya, buat adenya, buat ponakan. Itu ketel. Apalagi dibeli? Sorban, korma, waduh, belum lagi air zam-zam. Zaman dulu zam-zam diumpeti di koper. Jadi zam-zam dikasih di dirigen yang 5 liter, ditutup lakban, dibekap sama sorban, sama kain ihram. Nah, itu selamat itu, air zam-zam saya 5 liter selamat dulu. Kalau sekarang nggak boleh udah. Nah, zaman dulu 97 itu bawa zam-zam, ngumpulin sama almarhum Haji Marzuki itu. Jadi bawa gelas botol aqua dari pulang dari Masjidil Haram, neng-teng bawa zam-zam, taruh di kamar. Nah, ini yang orang itu tuh, kalau yang orang miskin
Ya koper sama tas lentong doang. Pemeriksaan selesai. Tapi kalau orang kaya banyak bawaannya, udah diperiksa semuanya. Koper ini, koper itu. Nah kayak begitulah. Orang nanti, orang kaya masuk surga itu lama 500 tahun. Orang miskin duluan. Jaraknya itu orang miskin ketimbang orang kaya itu 500 tahun. Duluan orang miskin. Orang miskin udah enak-enakan, dia sama bininya, sama bidadari, sama anak cucu mantunya, semuanya hidup di surga, senang. Pada jalan sono jalan sini. Ya udah kagak sembahyang, enggak lagi puasa. Ya ini mereka hidup damai teratur. Orang kaya masih ngantri dihisab. Nah, kalau begitu mendingan kaya miskin. Ayo, mendingan kaya mendingan miskin. Nah, ntar dulu. Mendingan miskin, ntar dulu. Miskin juga bagaimana yang dulu masuk surga? Nah, yang bagusnya gimana? Jadi orang kaya, begitu mati miskin. Gimana caranya? Ya, sebelum dia mati, dia wasiat ini banda gua buat lu, ini bandnya buat lu, ambil buat lu. Gua udah gak punya apa-apa. Nah, gitu. Seperti Habib Abdurrahman bin Syekh. Bin Syekh itu begitu di akhiratnya udah miskin, dia gak punya apa-apa, hartanya banyak, tapi udah dikasihkan kepada anaknya, pada cucunya, saudaranya itu. Begitu meninggal dunia dia gak punya apa-apa. Jadi miskin. Hidupnya dulu kaya, begitu meninggal dunia miskin. Dia tidak lagi punya apa-apa. Jadi nanti hisabnya gampang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu fuqara'ul mu'minina al-jannata. Yadkhulu masuk fuqara'ul mu'minina, orang-orang beriman yang fakir, yang miskin, masuk ke mana? Al-jannata, ke dalam surga. Qabla al-aghniyai, sebelum masuknya orang-orang kaya, bi khamsi mi'ati amin, dengan jarak 500 tahun. Jadi orang miskin duluan, dia 500 tahun baru orang kaya pada masuk. Kenapa? Ya tadi pemeriksaannya lama, karena banyak yang dia miliki, punya apartemen, enggak satu, setiap kota dia punya apartemen. Terus apa lagi? Punya aset, punya kendaraan bergerak, apalagi kendaraan, harta aset yang tidak bergerak. Belum lagi duitnya, duit yang kontan. Ini kan Kementerian Keuangan mau duit yang 1.000 jadi 1, yang 10.000 jadi 10, 5.000 jadi 5, 50 jadi 50 tulisannya. Yang 100.000 jadi 100 doang, nolnya 3 hilang. Nah ini yang bingung nanti koruptor. Kalau koruptor kan duitnya nggak ada di bank, duitnya cash semua. Sama seperti yang ditangkap KPK itu, sampai duit nyimpen, dia sampai lupa duitnya, saking banyaknya, di mana dia lupa, saking banyaknya itu duit. Ternyata di sini ada, ini ada. Apa duitnya sampai bulukan, saking lamanya nggak dipakai, dia juga bingung belanjainnya kemana. Nah, nanti itu kalau umpama duit yang 100.000 jadi 100 doang, itu duit yang 100.000 yang lama itu kan kagak laku. Kalau ada yang nukerin, ketahuan siapa nih orangnya. Nah ini nah kalau udah begitu gimana coba, duitnya banyak banget. Nah, masuk surganya bagaimana? Ya jauh. Nah, kenapa kalau orang miskin lebih dulu dari orang kaya masuk surga? Nih, orang miskin yang dulu masuk surga yang ini nih. Liwadzalika, yang demikian itu, orang miskin lebih dulu masuk surga, li'annahum, karena sesungguhnya mereka orang miskin, sabaqu fid dunya bil ibadati, itu mendahului orang-orang kaya fid dunya, di dunia, bil ibadati, dengan ibadah. Garcep. Ya begitu azan berangkat. Nggak ngapa-ngapain.
Kalau yang orang kaya lagi sibuk ngurusin bisnisnya, sibuk meeting, sibuk pergi ke sana, pergi ke sini, ya macam-macam itu. Kadang-kadang gini hari ini masih di mana-mana, belum pulang. Saya pernah ketemu pegawai bank itu manajer, ngobrol-ngobrol dia itu sampai akhirnya dia mikir, setelah pulang haji dia mikir, saya hidup gini-gini amat, suruh pulang kerja jam 12 baru sampai rumah. Di rumah itu dia bikin materi buat presentasi besok pagi, pagi-pagi berangkat, begitu terus hidupnya. Padahal jaminan kesehatan itu tidak ada limitnya. Dia mau masuk rumah sakit semahal apapun dibiayai oleh bank. Akhirnya dia keluar. Karena kok gini-gini amat hidup saya. Nah, pulang ke rumah itu, ya kan di kantor pasti ada meeting segala macam. Ya, kemudian baru sampai rumah jam 12 karena macet. Terus bikin presentasi buat besok pagi. Masya Allah. Ini yang jadi jangan dikira orang-orang kaya itu senang, pusing dia tuh. Nah, yang enak yang kaya siapa? Ya kita, yang duitnya segitu-gitunya. Ya, enakan kita. Orang kaya pusing dia, apalagi mau akhir tahun nih. Ya, nanti mau bayar pajak, kemudian rapat untuk bonus karyawan dan seterusnya, pusing nih. Kalau kita mah enggak. Nah, ini ditambah lagi mereka itu ibadahnya bagaimana, ya ketinggalan. Yang miskin ini yang emang enggak ngapa-ngapain, enggak punya usahanya, itu dari sudah. Kalau kata Kiai Ainul Yakin kan, orang Betawi sama orang Jawa. Orang Betawi punya duit 50.000 anteng. Ya, dia nyari duit dapat 50.000, ngojek pulang, ngopi. Kerebongan. Orang Jawa terus cari sampai tengah malam dia nyari duit. Kalau kita orang Betawi kagak. Tuh. Terusnya duit gocap aja dapat mudah pulang. Nah, ini orang-orang miskin itu dia duluan karena itu tadi. Udah miskin kagak ibadah, bagaimana mau masuk surga? Ibadah modelnya kagak. Wa anta tatrukul jama'ata wa tusalli wahdaka. Wa anta, sedangkan kamu tatrukul jama'ata, meninggal salat jamaah, wa tusalli, kamu salat wahdaka sendirian, dewekan. Kan kalau kita jamaah itu yang dilihat pertama imamnya. Imamnya khusyuk barisan pertama. Barisan gak khusyuk barisan kedua. Semuanya kalau ada yang khusyuk diterima borongan. Kalau dewekan ya segitu-gitunya. Ingatnya cuma takbir Allahu Akbar, sono lupa, ya udah itu. Ini kenapa orang miskin itu duluan, ini dia. Wa idza shallaita naqartaha naqradaiki, meskipun kamu salat, wa idza shallaita, dan meskipun kamu melaksanakan salat, naqartaha, maka kamu menutulnya salat, naqradaiki, seperti menutulnya makanan ayam jago. Jadi ayam jago kalau sembahyang nutul kan begitu. Tuh, makan kepalanya. Kita sembahyang begitu, cepat sekali, nggak ada khusyuknya. Nah, ini maka inilah alasan kenapa orang miskin itu dia ibadahnya lebih garcep ketimbang orang yang kaya. Kan begini Pak, orang itu kalau lagi ada kesulitan, itu ibadahnya, doanya khusyuk. Tapi ketika masalahnya sudah selesai, ya biasa lagi lah. Kayak nggak ada apa-apa. Coba dah, yang punya masalah, yang mau ada urusan, ya anaknya mau sekolah, anaknya mau biayanya besar, kemudian punya hutang, terus lagi mau berobat, udah begitu duitnya kagak. Nah ini masalah ini. Nah, kita berdoa tuh khusyuk banget. Nah, begitu juga orang miskin, dia kan bagaimana nanti dapat uang untuk besok biaya makan. Ini kan kalau kebutuhan hajat dasar manusia pada prinsipnya cuma 3. Jadi makanan, pakaian, tempat tinggal.
Jadi kalau dia sudah punya tempat tinggal, dia harus punya pakaian, harus punya makanan. Nggak bisa orang itu telanjang, harus punya pakaian. Dia punya pakaian, punya makanan, nggak punya tempat, gembel, nggak bisa, gelandang. Bahaya. Jadi 3 ini harus ada. Apakah cukup? Tidak ternyata. Sudah punya makanan, punya tempat tinggal, punya pakaian, juga harus sehat. Nggak bisa orang itu penyakitan. Nah, apakah cukup dengan 4? Tidak ternyata. Ada lagi 1, pendidikan. Orang itu nggak boleh blow on. Sehebat apapun kalau dia blow on, wah, dibohongin orang. Apakah cukup itu 5? Tidak ternyata. Ada lagi 1, entertain, hiburan. Nah, orang sekarang itu butuh hiburan. Bahasa sekarangnya healing. Capek di Jakarta, hidup macet, butuh healing. Kemana? Umroh, bagus. Healingnya umroh. Sowan kepada Nabi, ya curhat kepada Nabi. Itu keren tuh. Ada yang healingnya kemana? Ya ke klub malam. Ada yang healingnya kemana? Macam-macam. Ini yang ternyata hajat hidup orang itu tidak hanya cukup 3, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Apakah nanti ada lagi? Wallahu alam. Itu kebutuhan dasar manusia. Jadi butuh hiburan orang itu. Seperti sekarang apa? Ya kalau zaman dulu orang hiburannya apa? Nonton layar tancap. Karena TV belum ada yang punya. Nah, begitu orang punya video, alat pemutar, ya kaset video tuh layar tancap udah mulai dihilang. Orang gak giroh lagi nonton. Begitu ada CD ganti lagi. Ada lagi flash disk. Nah, sekarang nggak pakai flash disk, di handphone tuh bisa nonton film. Ya, ada Netflix nanya. Nah ini macam-macam tuh hiburan manusia. Nah, itu namanya kebutuhan dasar manusia. Nah orang-orang miskin ini nggak perlu begitu. Yang penting dia sudah makan, kemudian punya pakaian dan tinggal selesai. Nah, ini makanya mereka itu masuk surga lebih duluan. Wa hal yuhda lil muluki illa ma hasuna wa tukhiba. Wa hal yuhda, dan tidaklah diberikan hadiah lil muluki kepada raja illa kecuali ma sesuatu hasuna yang bagus, wa tukhiba, dan yang terpilih atau pilihan. Kalau kita mau hadiah kepada penguasa, kepada raja, maka barang yang kita akan hadiahkan itu, akan persembahkan itu sesuatu yang terbaik, bukan yang asal-asalan. Kayak zaman dulu itu orang tua saya itu, kalau kita mau makan buah ini, jangan, itu buat si Anu. Nggak dikasih tuh, itu bobot walu. Kita nggak dikasih. Kenapa? Karena memang untuk memberikan hadiah kepada orang yang dimuliakan sesuatu yang terbaik, bukan asal-asalan. Maksudnya apa nih? Sekarang kita nih kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila hendak mempersembahkan pengabdian, peribadatan, ya itu yang terbaik. Nggak boleh asal-asalan. Yang penting udah sembahyang, mau termakai mau kagak kayak udah sembahyang. Bukan itu. Tuh. Kalau kepada penguasa saja, kepada orang yang kita hormati, kita itu gak berani asal-asalan. Kita berikan sesuatu yang terbaik. Contohnya orang Betawi, kalau dia mau ngelamar, itu yang tidak boleh tidak ada, yang harus ada roti tawar, sirup, sama pisang raja. Kenapa? Ya pisang yang terbaik, ya yang rajanya pisang raja. Orang Betawi dulu makanan enak gak punya. Niru-niru Belanda. Apa makannya? Roti. Bukan roti, sekarang ruti. Orang Betawi ngomongnya ruti karena niru Belanda. Orang Belanda itu makan ruti. Nah, orang Belanda makan roti pakai keju, kita gak punya keju. Gimana tuh? Jadi tutulin pakai sirup. Oh, jadi untuk menghargai orang dikasih barang yang terbagus. Kasih bawain pisang yang paling bagus. Pisangnya siapa? Pisangnya raja.
Terus bahkan ini yang terbagus. Nah, itu sekarang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang hendak kita persembahkan? Yang kita persembahkan itu adalah ketaatan kita, ketundukan kita kepadanya. Nah, ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah ini nggak boleh sembarangan. Jangan asal-asalan. Fama sabaqal fuqara'u ilal jannati illa li'annahum sabaqu ila khidmatil maula fid dunya. Fama sabaqal fuqara'u, dan tidaklah sekali-kali mendahului al fuqara'u, orang-orang miskin, ilal jannati, duluan masuk surga, illa kecuali li'annahum, karena sesungguhnya mereka sabaqu, telah mendahului orang kaya, ila khidmatil maula, kepada persembahan, pengabdian kepada Allah Tuhan yang Maha Esa fid dunya, ketika hidup di dunia. Ini kenapa orang miskin itu duluan? Coba dah, kalau ada kerja bakti apa saja, kerja bakti bersih-bersih lingkungan, kerja bakti untuk bersih masjid, yang datang siapa? Orang kaya? Agak. Bawain lah duit, rokok, kayak yang datang kerja siapa? Miskin. Kalau orang Betawi datang belakangan, makan bakwan lagi. Aduh, ngomel orang mana-mana datang duluan tuh ikut kerja, orang Betawi belakangan makan bakwan. Udah begitu nyari rokok, ngopi, pulang. Tuh, ini agak semenggah banget dah. Bapak dan saudara, nih kalau kenapa mereka orang itu, karena mereka dulu ya, untuk melakukan persembahan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala fid dunya, ketika di dunia. Makanya Allah apresiasi. Wal muradu bil faqri as-sabru alladzina sabaru ala murril faqati hatta anna ahadahum la yafrahu bisyiddati kama tafrahu anta birrakhai. Wal muradu bil fuqara'i, yang dimaksud dengan orang fakir itu as-sabru, yaitu kesabaran. Alladzina, itu orang-orang sabaru yang sabar, ala murril faqati, atas pahitnya kefakiran, kemiskinan. Jadi orang-orang miskin yang sabar, dia hidup dalam kemiskinan, sabar. Kenapa? Bahwasanya dikasih rezeki kurang, dikasih rezeki secukupnya, itu ada kebaikan untuk dirinya. Seperti sebenarnya saya sudah jelaskan, kenapa Allah kasih harta kepada kita ini ketika sudah usia-usia uzur. Nah, dikasih duit banyak miliaran. Kenapa? Ya karena itu yang terbaik buat kita. Orang kudes kayak kita begini nih, pengen mobil baru? Enggak, yang penting punya kendaraan. Kemana-mana bisa, nggak macet, nggak mogok. Apakah pengen nambah bini? Enggak. Itu aja nggak diapa-apain. Terus, apakah pengen baju bagus? Enggak, baju udah cukup. Dari zaman masih muda sampai sekarang beli baju itu nggak kemana-mana tuh baju, nggak dipakai. Apa dia? Ya buat sedekah, buat bikin haul orang tuanya, buat apa lagi? Buat pergi umroh. Kenapa? Karena udah sekarang ini targetnya adalah akhirat. Coba kalau masih muda dikasih rezeki banyak, waduh, gak karu-karuan. Bodinya keren, loman, ya mobilnya bagus, dia royal lagi. Perempuan mana yang kagak ngintil? Siapa aja pada ngintil? Udah banyak duitnya, orangnya ganteng, gagah, loman lagi, royal. Siapa aja pada ngintilin. Nah, kalau begitu bagaimana? Ya terjebak kepada perbuatan maksiat karena masih muda dikasih rezeki banyak. Nah, kenapa Allah kasih? Inilah makanya yang terbaik buat kita sekarang ini, baru dikasih rezeki lumayan.
Sekarang ini baru dikasih rezeki banyak. Nah kalau dari muda bahaya. Itu termasuk faidahnya, keutamaannya, keuntungannya, kebaikannya Allah Subhanahu wa taala kasih kita rezeki tidak berlebih. Tapi ketika di saat usia sudah orientasinya akhirat, baru dikasih rezeki yang lumayan, yang banyak. Ini orang-orang miskin itu yang masuk surga dulu itu orang yang sabar, ya, untuk merasakan pahitnya kemiskinan. Hatta anna ahadahum la yafrahu bisyiddati kama tafrahu anta bil rakhai. Sehingga bahwasanya salah seorang dari orang miskin tersebut la yafrahu, mereka bergembira bisyiddati dengan kesulitan, karena tafrahu anta, sebagaimana kamu senang birrakhai dengan keluasan rezeki. Jadi orang-orang miskin itu ya dia senang, dia nerima. Jadi orang miskin itu dia nerima, enggak ngersulah. Enggak artinya kalau ngelihat tetangganya punya ini, punya itu, ya dia enggak panas hatinya. Ya biasa saja. Ya, tetap baik sama siapapun, enggak iri, pengen punya ini, dia punya itu, pengen, enggak. Tetap sabar. Ya, yang penting bisa makan, bisa punya pakaian, bisa punya tempat tinggal, meskipun itu nyewa, kemudian juga bisa ibadah. Itu yang penting itu. Bersabar mengalami pahitnya hidup dan kesulitan-kesulitan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang orientasinya akhirat. Nah, orang yang begini nih, ini yang duluan masuk surga ketimbang orang kaya. Fadukhulul fuqara'i al-jannata yadullu ala tahdidihim ala al-faqati. Fadukhulul fuqara'i al-jannata, sehingga masuk surganya orang-orang miskin, al-jannata, ke dalam surga. Masuknya orang miskin lebih dulu ke dalam surga ketimbang orang kaya. Ini apa sih maksudnya? Ya dulu ala tahdidihim alal faqati. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu sabar mengalami hidup miskin. Jadi Bapak dan Saudara, artinya apa? Kita ini harus ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih rezeki sedikit ataupun banyak, syukurilah. Karena ternyata itulah yang terbaik buat kita. Buktinya apa? Kita tidak jadi orang yang durhaka kepada Allah. Tidak jadi orang yang ahli maksiat kepada Allah. Ya, sebab kalau kita dikasih rezeki yang banyak berlimpah, itu bisa jadi enggak karu-karuan. Kenapa? Karena nafsunya masih luar biasa, masih muda. Kafa bika jahlan anta taraddada ila makhluqin wa taduka babal khaliqi wa Allahu a'lamu bissawab. Demikian kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan halalan tayyiban barakan fih, hamdan yafi na'amuhu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli halin, na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, arina al-batila batilan
وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.